Pernahkah Anda membayangkan pergi haji dengan niat ibadah, tapi malah tersesat di tengah padang pasir, bertemu orang-orang aneh, unta misterius, dan sebuah rahasia yang membuat seluruh kota geger? Dan yang paling aneh, kenapa Abu Nawas justru tertawa saat semua orang panik? Sebelum cerita dimulai, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami semakin semangat membuat kisah-kisah lucu penuh hikmah ala Timur Tengah klasik. Tonton cerita ini sampai selesai karena bagian akhirnya dijamin lucu, mengejutkan, sekaligus penuh hikmah. Pagi itu suasana kota di Timur Tengah sangat ramai. Matahari baru naik, tetapi pasar sudah penuh oleh para musafir yang bersiap melakukan perjalanan haji menuju Mekah. Di jalan-jalan sempit kota, terdengar suara lonceng unta, pedagang air, dan orang-orang yang saling mendoakan sebelum keberangkatan. Para jamaah mengenakan jubah panjang sederhana. Ada yang membawa kantong kulit berisi air, ada yang mengikat roti kering dan kurma di pelana unta mereka. Sebagian keluarga berdiri di depan rumah sambil melambaikan tangan dan menitipkan doa. Di tengah keramaian itu, muncullah Abu Nawas dengan sorban agak miring dan wajah santai seperti orang hendak pergi piknik, bukan perjalanan jauh melintasi gurun. Namun yang membuat semua orang heran, Abu Nawas membawa seekor ayam di bawah lengannya. Seorang tetangga langsung bertanya, "Wahai Abu Nawas, untuk apa kau membawa ayam saat pergi haji?" Abu Nawas menjawab tenang sambil mengelus ayamnya. Kalau rombongan bangun kesiangan, ayam ini bisa jadi muazin cadangan. Orang-orang langsung tertawa. Seorang pedagang kurma sampai hampir menjatuhkan dagangannya karena menahan geli. Tak lama kemudian, pemimpin rombongan mulai memanggil para jamaah agar bersiap berangkat. Unta-unta mulai bergerak perlahan meninggalkan kota menuju padang pasir luas. Abu Nawas menaiki untanya dengan gaya sok gagah. Tetapi baru beberapa langkah berjalan, ia sadar ternyata ia salah naik unta milik pedagang bawang. Sepanjang perjalanan, bau bawang menyeruak kemana-mana. Abu Nawas langsung menutup hidung sambil berkata, "Kalau begini caranya, nanti saya sampai Mekah bukan jadi jamaah, tapi jadi bumbu masakan." Rombongan kembali tertawa keras. Namun di balik semua kelucuan itu, tak ada yang menyangka bahwa perjalanan haji Abu Nawas kali ini akan berubah menjadi petualangan paling aneh dan mengejutkan sepanjang hidupnya. Perjalanan rombongan haji terus berlanjut melewati hamparan gurun yang luas. Matahari mulai meninggi, membuat pasir berkilau seperti lautan emas. Barisan unta berjalan perlahan sambil membawa kantong air, kurma, kain dagangan, dan perlengkapan sederhana milik para musafir. Di depan rombongan, seorang penunjuk jalan memegang tongkat panjang sambil sesekali melihat arah matahari. Pada zaman itu, banyak musafir menentukan arah perjalanan menggunakan posisi bintang dan tanda-tanda alam. Karena itulah seluruh rombongan sangat bergantung pada ketua perjalanan agar tidak tersesat di tengah gurun. Namun di antara semua jamaah yang berjalan tenang, hanya satu orang yang tidak bisa diam. Tentu saja Abu Nawas. Kadang ia bernyanyi sendiri di atas unta. Kadang ia mengajak ayam peliharaannya berbicara seperti manusia. Bahkan beberapa kali ia membuat jamaah lain menoleh karena tingkahnya yang aneh. "Wahai ayam," kata Abu Nawas pelan, "kalau nanti kita sampai Mekah, jangan sombong ya. Kau belum tentu lebih rajin bangun subuh daripada saya." Ayam itu malah berkokok keras tepat di dekat telinga unta yang ditunggangi Abu Nawas. Braak! Untanya langsung kaget setengah mati. Hewan besar itu melompat ke samping sambil mengeluarkan suara keras yang membuat jamaah lain ikut panik. Tali pengikat barang bergoyang kemana-mana. Beberapa kantong kurma jatuh ke pasir. "Pegang untanya!" teriak salah seorang jamaah. Tetapi keadaan malah semakin kacau. Unta Abu Nawas mendadak berlari cepat melewati barisan musafir seperti sedang ikut lomba balap gurun. Abu Nawas yang tidak siap hampir terjatuh dari pelana. Sorban di kepalanya terbang tertiup, angin lalu tersangkut di wajah seorang pedagang minyak wangi. "Astaga, saya tidak bisa melihat!" teriak pedagang itu sambil menabrak karung gandum. Beberapa jamaah lain ikut sibuk membantu membereskan barang yang berjatuhan. Ada yang mengejar unta, ada yang memungut roti kering, bahkan ada yang sibuk mencari sandal yang hilang tertutup pasir. Sementara itu Abu Nawas masih berguncang-guncang di atas unta yang terus berlari liar. "Hei! Tenang sedikit," teriak Abu Nawas pada untanya. "Kita ini pergi haji, bukan ikut perlombaan kerajaan." Namun untanya sama sekali tidak mau mendengar. Ayam peliharaan Abu Nawas yang sejak tadi dibawanya, akhirnya terlepas dan bertengger di kepala Abu Nawas sambil terus berkokok.
Pemandangan itu benar-benar membuat keadaan makin lucu. Dari kejauhan, Abu Nawas tampak seperti panglima perang yang memakai mahkota ayam. Beberapa jamaah sampai tertawa meski sedang panik. Akhirnya unta itu berhenti mendadak di dekat sebuah batu besar. Abu Nawas hampir terlempar ke depan, tetapi berhasil memeluk leher unta tepat waktu. Ia turun perlahan sambil napas terengah-engah. "Mulai sekarang," gumamnya, "kalau ayam ini berkokok lagi, saya minta dia jalan kaki saja." Namun ketika Abu Nawas menoleh ke belakang, wajahnya langsung berubah bingung. Rombongan sudah tidak terlihat. Tak ada lagi suara jamaah. Tak ada lagi deretan unta. Yang terlihat hanya gurun luas dan angin panas yang bertiup pelan membawa debu. Abu Nawas memicingkan mata mencoba mencari arah. Tetapi semua bukit pasir terlihat sama. Katanya sambil menggaruk kepala. Ini mulai tidak lucu. Ia mencoba berjalan ke satu arah sambil menarik tali untanya. Tetapi baru beberapa langkah, ia berhenti lagi. Sebentar, tadi rombongan lewat kanan atau kiri. Ayamnya malah mematuk ujung sorbannya. Abu Nawas menghela napas panjang. Di zaman itu, tersesat di gurun bukan hal sepele. Banyak musafir bisa kehilangan arah berhari-hari bila tidak menemukan sumur atau rombongan lain. Karena itulah para jamaah biasanya berjalan bersama-sama agar lebih aman. Namun anehnya, Abu Nawas justru masih sempat bercanda dengan dirinya sendiri. "Bagus sekali, Abu Nawas," katanya sambil duduk di atas batu. "Orang lain tersesat karena badai pasir. Kau tersesat gara-gara ayam." Ia membuka kantong kecil berisi kurma lalu mulai makan perlahan. Seekor burung gurun melintas di langit. Angin bertiup makin panas. Matahari kini tepat di atas kepala. Untuk beberapa saat, Abu Nawas mulai merasa khawatir. Ia sadar persediaan airnya tidak banyak. Kalau sampai malam tiba sebelum menemukan rombongan, keadaan bisa menjadi sulit. Namun Abu Nawas bukan Abu Nawas kalau langsung panik. Ia malah berdiri, membersihkan bajunya, lalu berkata pada untanya, "Kita harus mencari jalan sebelum ayam ini mulai merasa jadi pemimpin perjalanan." Tiba-tiba dari kejauhan terlihat sesuatu bergerak samar di balik gelombang pasir. Abu Nawas langsung menyipitkan mata. "Mungkin rombongan haji," bisiknya penuh harapan. Tetapi setelah sosok itu mendekat, ternyata hanya seekor keledai tua yang membawa 2 karung bawang besar. Abu Nawas langsung mengeluh keras. "Kenapa hari ini saya terus dikejar bau bawang?" Ia pun kembali berjalan menembus gurun dengan langkah perlahan. Matahari mulai condong ke barat dan bayangan pasir semakin panjang. Saat itulah Abu Nawas belum sadar bahwa tersesatnya kali ini justru akan membawanya pada pertemuan paling aneh dan paling berharga dalam hidupnya. Setelah cukup lama berdiri memandangi hamparan pasir, Abu Nawas akhirnya sadar bahwa dirinya benar-benar kehilangan arah. Tidak ada lagi jejak rombongan haji. Angin gurun yang terus berembus perlahan menghapus bekas pijakan unta di pasir. Di zaman itu, tersesat di padang gurun adalah hal yang sangat berbahaya. Gurun tidak memiliki banyak penanda. Bukit pasir bisa berubah bentuk karena angin. Bahkan musafir berpengalaman pun kadang bisa salah arah bila berjalan sendirian terlalu lama. Namun Abu Nawas masih mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia menepuk leher untanya pelan lalu berkata, "Tenang saja. Kita hanya sedang mencari jalan, bukan mencari masalah." Untanya malah duduk perlahan di pasir sambil mendengus panjang seperti kelelahan. "Nah, jangan ikut putus semangat begitu," gumam Abu Nawas. Ia berdiri sambil memperhatikan matahari. Abu Nawas memang bukan ahli penunjuk jalan, tetapi ia pernah mendengar para musafir gurun menentukan arah menggunakan posisi matahari sebelum malam tiba. Sayangnya, ilmu Abu Nawas tidak terlalu bagus. Ia menunjuk ke satu arah. "Mungkin ke sana." Lalu beberapa detik kemudian ia berubah pikiran. "Atau mungkin sebelah sana." Akhirnya Abu Nawas malah duduk lagi. "Kalau begini caranya," katanya sambil menghela napas, "unta saya mungkin lebih pintar menentukan arah." Beberapa saat kemudian ia memutuskan berjalan perlahan mengikuti jalur tanah yang terlihat sedikit lebih padat. Di gurun, jalur seperti itu kadang menandakan pernah dilewati kafilah dagang atau rombongan musafir. Langkah Abu Nawas terasa berat karena pasir terus masuk ke sandalnya. Matahari sore mulai terasa menyengat di kepala. Sesekali ia menutupi wajahnya dengan ujung sorban agar tidak terlalu silau. Di tengah perjalanan, Abu Nawas mulai berbicara sendiri untuk menghibur dirinya. "Kalau nanti saya selamat,
gumamnya. Saya akan membuat aturan baru. Siapapun yang membawa bawang terlalu banyak harus jalan paling belakang. Ia tertawa kecil sendirian. Namun beberapa langkah kemudian, ia berhenti mendadak. Dari kejauhan terlihat sesuatu bergerak samar di atas pasir. Abu Nawas langsung waspada. Ia menyipitkan mata sambil memegang tali untanya erat-erat. Sosok itu perlahan mendekat. Ternyata hanya seekor kambing kurus yang sedang berjalan sendirian. Abu Nawas langsung menghela napas lega. "Kau juga tersesat?" tanyanya pada kambing itu. Kambing tersebut malah menatap Abu Nawas sebentar lalu pergi begitu saja. "Bahkan kambing pun tidak mau menemani saya," keluh Abu Nawas dramatis. Perjalanan terus berlanjut. Langit mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan. Udara gurun perlahan tidak sepanas tadi, tetapi rasa lelah mulai terasa. Abu Nawas memeriksa kantong airnya. Isinya tinggal sedikit. Ia langsung meneguk dengan sangat hati-hati. "Kalau saya minum terlalu banyak sekarang," katanya pelan, "nanti saya malah mengobrol dengan Fata Morgana." Di kejauhan, udara panas membuat bayangan bergoyang-goyang seperti ada air di tengah gurun. Para musafir zaman dulu sering menyebutnya Fata Morgana, ilusi akibat panas yang bisa menipu mata. Abu Nawas memandanginya cukup lama. "Kalau itu benar air," katanya penuh harap. Namun setelah berjalan mendekat, ternyata hanya hamparan pasir biasa. Abu Nawas langsung menggeleng kecewa. Gurun ini pandai bercanda juga ternyata. Matahari mulai tenggelam perlahan. Langit berubah menjadi ungu gelap. Suasana gurun menjadi jauh lebih sunyi dibanding siang tadi. Kini Abu Nawas mulai benar-benar khawatir. Di malam hari, suhu gurun bisa menjadi sangat dingin. Karena itu, banyak musafir memilih berhenti dan membuat tempat istirahat sederhana sebelum melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Abu Nawas mengumpulkan beberapa ranting kering kecil yang terbawa angin lalu mencoba membuat api kecil. Namun karena angin terus bertiup, api itu beberapa kali mati. "Hari ini semuanya melawan saya," gerutunya pelan. Setelah beberapa usaha, akhirnya api kecil berhasil menyala. Cahaya api membuat suasana sedikit lebih tenang. Abu Nawas duduk dekat untanya sambil memakan sisa roti kering dan beberapa butir kurma. Malam gurun terasa sangat sunyi. Sesekali terdengar suara angin melewati bukit pasir. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan dimulai, Abu Nawas mulai banyak diam. Ia memandang langit malam yang penuh bintang. Di zaman itu, para musafir gurun sering menggunakan bintang sebagai petunjuk arah. Langit gurun yang bersih membuat bintang terlihat sangat jelas dan indah. Abu Nawas tersenyum kecil. "Kalau saja saya belajar ilmu bintang lebih serius dulu," katanya pelan, "mungkin sekarang saya tidak tidur bersama pasir." Meski begitu, hatinya perlahan mulai tenang. Kadang dalam kesunyian, seseorang justru mulai mendengar pikirannya sendiri dengan lebih jelas. Abu Nawas mulai teringat perkataan seorang ulama di kotanya. Perjalanan jauh bukan hanya memindahkan kaki, tetapi juga mengubah hati manusia. Saat itu Abu Nawas dulu hanya tertawa mendengarnya. Namun malam itu, di tengah gurun yang luas dan sunyi, kalimat itu tiba-tiba terasa berbeda. Ia sadar selama ini dirinya terlalu sibuk bercanda dan membuat orang tertawa sampai jarang memikirkan dirinya sendiri. Api kecil di depannya mulai mengecil. Angin malam bertiup semakin dingin. Abu Nawas lalu membungkus tubuhnya dengan kain tebal sambil bersandar pada pelana untanya. Sebelum memejamkan mata, ia melihat sesuatu jauh di balik bukit pasir. Sebuah cahaya kecil, sangat kecil, seperti lampu minyak di kejauhan. Abu Nawas langsung duduk tegak. "Apakah itu perkemahan musafir?" bisiknya penuh harap. Cahaya itu terlihat samar tertiup angin malam. Abu Nawas segera berdiri dan mencoba melihat lebih jelas. Jantungnya mulai berdebar. Karena di tengah gurun seperti ini, sekecil apapun cahaya bisa berarti harapan untuk selamat. Dan tanpa Abu Nawas sadari, cahaya kecil itulah yang akan membawanya bertemu seseorang yang sangat misterius di tengah padang pasir. Cahaya kecil di kejauhan itu terus berkedip tertiup angin malam gurun. Abu Nawas berdiri cukup lama memastikan dirinya tidak salah melihat. Di tengah gelapnya padang pasir, cahaya sekecil apapun bisa menjadi penolong bagi musafir yang kehilangan arah. Abu Nawas segera merapikan sorbannya lalu menarik tali untanya perlahan. "Ayo," katanya pada untanya, "kalau itu warung sup kambing, kita sudah diselamatkan." Untanya hanya mendengus pelan sambil berjalan malas. Langkah mereka menembus pasir malam terasa berat.
Angin gurun mulai dingin menusuk. Langit dipenuhi bintang-bintang terang yang terlihat sangat jelas tanpa awan. Semakin dekat, cahaya itu ternyata berasal dari sebuah lentera minyak tua yang digantung di depan bangunan kecil dari batu dan tanah liat. Bangunan itu tampak sederhana. Di sampingnya ada sumur tua kecil dan beberapa pohon kurma pendek yang tumbuh miring karena sering diterpa angin gurun. Abu Nawas langsung tersenyum lega. "Alhamdulillah," gumamnya pelan. "Berarti saya belum harus menginap bersama kalajengking." Saat ia mendekat, pintu bangunan kecil itu perlahan terbuka. Seorang kakek tua berjanggut putih panjang keluar sambil membawa tongkat kayu. Pakaiannya sederhana, tetapi wajahnya terlihat tenang. Tatapan matanya tajam namun lembut. Kakek itu memandang Abu Nawas cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Musafir yang datang malam-malam biasanya punya dua kemungkinan, tersesat atau dikejar utang." Abu Nawas langsung tersenyum lebar. "Kalau saya kombinasi keduanya hampir mirip," jawabnya santai. Kakek itu tertawa kecil. Suasana yang tadinya tegang langsung terasa hangat. "Masuklah," kata sang kakek. "Malam gurun tidak ramah bagi orang yang berjalan sendirian." Abu Nawas segera masuk ke dalam bangunan kecil itu. Di dalamnya hanya ada tikar sederhana, kendi air, rak kayu tua, dan lampu minyak kecil yang membuat ruangan tampak kekuningan. Meski sederhana, tempat itu terasa nyaman setelah seharian berada di tengah gurun. Kakek itu menuangkan air ke mangkuk kecil, lalu memberikannya kepada Abu Nawas. "Minumlah perlahan," katanya. "Musafir yang terlalu haus kadang lupa bersyukur." Abu Nawas mengangguk lalu minum dengan hati-hati. Air sumur itu terasa sangat segar. "Saya rasa air ini lebih nikmat daripada sup di Istana Sultan," kata Abu Nawas. "Kalau begitu kau belum pernah mencoba masakan istana?" jawab kakek itu datar. Abu Nawas langsung tertawa keras. Untuk pertama kalinya sejak tersesat, ia merasa benar-benar tenang. Tak lama kemudian kakek itu menghidangkan roti tipis hangat dan beberapa butir kurma. Abu Nawas makan dengan lahap. Namun di sela-sela makan, matanya terus memperhatikan kakek misterius tersebut. Ada sesuatu yang aneh. Meski tinggal sendirian di tengah gurun, wajah kakek itu tampak damai seolah tidak pernah merasa kesepian. "Apakah kakek tinggal sendirian di sini?" tanya Abu Nawas. Kakek itu mengangguk pelan. "Saya menjaga sumur ini sudah sangat lama. Tidak bosan." Manusia yang terlalu sibuk mencari hiburan biasanya belum berdamai dengan pikirannya sendiri. Jawaban itu membuat Abu Nawas terdiam beberapa saat. Biasanya ia selalu punya balasan cepat untuk semua ucapan orang. Tetapi kali ini ia justru sibuk memikirkan kata-kata tersebut. Malam semakin larut. Angin gurun terdengar berdesir pelan di luar bangunan. Kakek itu lalu duduk dekat lampu minyak sambil memperhatikan api kecil yang bergerak tertiup angin. "Kenapa kau pergi haji?" tanyanya tiba-tiba. Abu Nawas yang sedang makan kurma hampir tersedak. "Karena memang sudah waktunya," jawab Abu Nawas. Kakek itu tersenyum tipis. "Banyak orang berjalan jauh menuju tempat suci," katanya pelan. "Tetapi tidak semua benar-benar berjalan mendekat kepada kebaikan." Abu Nawas mulai merasa bahwa kakek ini bukan orang biasa. Ia lalu bertanya, "Apakah kakek seorang ulama?" Kakek itu malah tertawa kecil. "Saya hanya orang tua yang terlalu lama berbicara dengan gurun." Jawaban itu membuat Abu Nawas bingung sekaligus penasaran. Untuk mencairkan suasana, Abu Nawas kembali bercanda. "Kalau terlalu lama tinggal sendirian di gurun, apa kakek tidak pernah bicara dengan unta?" Kakek itu menjawab santai, "Pernah, tetapi unta lebih bijak daripada sebagian manusia." Abu Nawas spontan tertawa keras sampai hampir menjatuhkan mangkuk airnya. Percakapan mereka terus berlanjut hingga malam semakin dalam. Kakek itu banyak bercerita tentang para musafir yang pernah singgah di tempatnya. Ada pedagang kaya yang selalu mengeluh. Ada bangsawan yang takut tidur tanpa pelayan. Ada juga musafir miskin yang justru paling mudah bersyukur. Abu Nawas mendengarkan dengan serius. Semakin lama, ia merasa perjalanan tersesat ini mulai memberinya pelajaran yang tidak ia temukan selama hidup nyaman di kota. Di luar, angin malam semakin dingin. Kakek itu lalu memberikan selimut kain tebal kepada Abu Nawas. "Beristirahatlah," katanya pelan. "Besok kau masih harus melanjutkan perjalanan." Abu Nawas mengangguk. Namun sebelum tidur, ia sempat bertanya, "Kakek, bagaimana kalau besok saya tetap tidak menemukan rombongan saya?" Kakek itu tersenyum tenang.
Kadang manusia harus kehilangan jalan yang biasa ia lewati, agar menemukan arah yang lebih baik. Kalimat itu membuat Abu Nawas diam cukup lama. Malam itu ia tidur di dalam bangunan kecil dengan pikiran yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Abu Nawas tidak tidur sambil memikirkan cara membuat orang tertawa. Ia malah sibuk memikirkan kata-kata seorang kakek tua di tengah gurun. Dan tanpa ia sadari, pertemuan sederhana malam itu perlahan mulai mengubah cara pandangnya tentang kehidupan. Pagi hari di gurun datang dengan cepat. Cahaya matahari perlahan menyinari hamparan pasir yang semalam terasa gelap dan dingin. Abu Nawas terbangun saat mendengar suara ember kayu ditarik dari sumur tua di depan bangunan kecil tempat ia menginap. Ketika keluar, ia melihat kakek misterius itu sedang mengambil air dengan tenang seperti biasa. Udara pagi terasa sejuk. Burung-burung kecil gurun beterbangan rendah di sekitar pohon kurma pendek dekat sumur. Abu Nawas meregangkan badan sambil menguap panjang. Kalau tidur di gurun terus, katanya santai, lama-lama punggung saya bisa berubah jadi pelana unta. Kakek itu hanya tersenyum kecil. Setelah sarapan sederhana berupa roti tipis dan susu kambing hangat, Abu Nawas mulai bersiap melanjutkan perjalanan mencari rombongan hajinya. Namun sebelum berangkat, kakek tua itu berkata pelan, "Tidak jauh dari sini ada sebuah desa kecil. Kau bisa beristirahat di sana sebelum melanjutkan perjalanan." Abu Nawas langsung lega. Alhamdulillah, semoga di desa itu tidak ada unta pecinta bawang. Kakek itu tertawa kecil, lalu menunjukkan arah menggunakan tongkat kayunya. Berjalanlah mengikuti bukit pasir panjang di sebelah timur. Sebelum matahari berada tepat di atas kepala, kau akan sampai. Abu Nawas mengucapkan terima kasih lalu menaiki untanya. Sebelum pergi, ia sempat menoleh kembali. "Kakek," panggilnya. "Ada apa?" "Kalau nanti saya jadi kaya setelah pulang haji, saya akan membangunkan rumah besar untuk kakek." Kakek itu tersenyum tipis lalu menjawab, "Kalau kau benar-benar berubah jadi orang bijak setelah perjalanan ini, itu sudah lebih mahal daripada rumah besar." Jawaban itu membuat Abu Nawas terdiam sesaat. Ia lalu mengangguk pelan sebelum melanjutkan perjalanan. Matahari mulai meninggi ketika Abu Nawas akhirnya melihat sebuah desa kecil di balik bukit pasir. Rumah-rumah di sana terbuat dari batu tanah liat dengan atap kayu kurma. Beberapa pohon kurma tumbuh di dekat sumur desa. Dari kejauhan desa itu tampak normal. Namun semakin dekat, Abu Nawas mulai merasa ada yang aneh. Suasananya terlalu sunyi. Tidak terdengar suara orang bercakap-cakap. Tidak ada anak-anak berlari. Bahkan para pedagang di pasar kecil desa terlihat menjual barang dengan wajah murung. Seorang penjual roti menyerahkan roti kepada pembeli tanpa senyum sedikit pun. Seorang penjahit duduk menjahit kain sambil memasang wajah seperti sedang menghitung utang. Abu Nawas turun dari untanya sambil mengerutkan dahi. "Ini desa atau tempat lomba cemberut?" gumamnya pelan. Ia berjalan melewati pasar sambil memperhatikan orang-orang. Anehnya, semua penduduk tampak serius berlebihan. Bahkan seekor kambing yang lewat pun terlihat lebih ceria daripada warga desa itu. Abu Nawas mencoba menyapa seorang pedagang kurma. "Assalamualaikum, Tuan." Pedagang itu menjawab datar, "Waalaikumsalam." Abu Nawas menunggu senyuman, tetapi tidak ada. Ia lalu mencoba bercanda. "Kurma ini manis atau wajah Tuan yang terlalu pahit?" Pedagang itu malah memandang Abu Nawas seperti tidak mengerti. "Kalau mau beli, beli. Kalau tidak, jangan menghalangi pembeli lain." Abu Nawas langsung mundur pelan. "Wah, benar-benar gawat," bisiknya. Ia lalu berjalan lagi sambil semakin penasaran. Di dekat sumur desa, beberapa anak kecil sedang bermain batu kecil. Namun anehnya mereka bermain tanpa suara tawa sama sekali. Semua tampak terlalu tenang. Abu Nawas akhirnya duduk dekat seorang lelaki tua yang sedang membersihkan pelana keledai. "Wahai paman," kata Abu Nawas pelan, "kenapa semua orang di desa ini seperti habis kehilangan sandal?" Lelaki tua itu menoleh pelan lalu menjawab, "Kepala desa kami tidak menyukai senda gurau." "Kenapa?" Katanya terlalu banyak tertawa membuat manusia lupa keseriusan hidup. Abu Nawas langsung melongo. "Jadi, seluruh desa dilarang bercanda?" Lelaki tua itu mengangguk pelan. "Sudah bertahun-tahun begitu." Abu Nawas memandang sekeliling lagi. Kini ia mulai mengerti kenapa suasana desa terasa berat. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki mendekat.
Seorang pria berjubah coklat dengan janggut tebal datang bersama dua pengawal desa. Wajahnya sangat serius, sampai alisnya tampak seperti tidak pernah santai. "Itulah kepala desa kami," bisik lelaki tua tadi. Kepala desa memandang Abu Nawas dari atas sampai bawah. "Kau musafir?" "Benar." "Dari mana?" "Dari rombongan haji, tapi saya sedang tersesat." Kepala desa mengangguk singkat. "Kau boleh beristirahat di desa ini, tetapi jangan membuat keributan." Abu Nawas tersenyum tipis. "Kalau keributan kecil boleh." Kepala desa langsung memandang tajam. Tidak ada gunanya bercanda. Setelah mengatakan itu, kepala desa pergi begitu saja. Abu Nawas memandang punggungnya sambil geleng-geleng kepala. "Kalau wajahnya lebih serius sedikit lagi," bisiknya, "kurma bisa matang sendiri ketakutan." Beberapa warga yang mendengar hampir tertawa, tetapi buru-buru menahan diri sambil melihat sekitar. Itu membuat Abu Nawas makin yakin bahwa desa ini sebenarnya hanya lupa cara tersenyum. Menjelang sore, Abu Nawas diberi tempat istirahat kecil dekat kandang keledai milik warga. Saat duduk sendirian, ia memperhatikan suasana desa sekali lagi. Tidak ada musik rebana, tidak ada cerita lucu, tidak ada orang berbincang santai sambil minum teh. Padahal di banyak kota Timur Tengah pada zaman itu, pasar malam biasanya penuh obrolan hangat, kisah para musafir, dan senda gurau sederhana setelah bekerja seharian. Namun desa ini terasa seperti kehilangan warna. Abu Nawas mulai berpikir keras. "Kalau begini terus," katanya pelan, "warga sini bisa lupa caranya bahagia." Ia lalu tersenyum kecil. Tatapan matanya mulai berubah licik seperti biasanya. Ketika Abu Nawas mulai punya ide aneh, biasanya sesuatu akan segera terjadi. Dan malam itu, seluruh desa yang selama bertahun-tahun hidup tanpa tawa belum tahu bahwa seorang musafir tengil bernama Abu Nawas sedang menyiapkan kekacauan paling lucu yang pernah mereka lihat. Malam mulai turun perlahan di desa kecil itu. Langit gurun berubah gelap kebiruan, sementara lampu-lampu minyak mulai dinyalakan di depan rumah-rumah penduduk. Angin malam bertiup pelan membawa aroma roti panggang dan kayu bakar dari dapur warga. Namun suasana desa tetap terasa sunyi. Tak terdengar obrolan hangat. Tak ada anak-anak berlari sambil tertawa. Bahkan orang-orang berjalan seperti sedang memikirkan masalah besar setiap waktu. Abu Nawas duduk di dekat kandang keledai sambil memperhatikan keadaan sekitar. Semakin lama ia berada di desa itu, semakin ia merasa bahwa penduduk di sana sebenarnya bukan orang jahat. Mereka hanya terlalu takut dianggap tidak serius bila terlihat bahagia. "Terlalu aneh," gumam Abu Nawas sambil menggigit kurma. "Kalau hidup tanpa tertawa terus, janggut bisa ikut sedih." Saat itulah seorang anak kecil lewat sambil membawa kendi air. Wajah anak itu juga tampak murung. Abu Nawas memanggilnya pelan. "Hai, anak kecil." Anak itu berhenti. "Ada apa, Paman? Kau tahu cara membuat wajah lebih ringan?" Anak itu menggeleng. Abu Nawas lalu menarik pipinya sendiri sampai wajahnya terlihat aneh. Anak kecil itu langsung menahan tawa. "Nah," kata Abu Nawas cepat, "itu tadi hampir tertawa." Anak itu buru-buru menutup mulut lalu melihat ke sekitar dengan takut. "Nanti kepala desa marah," bisiknya. Anak itu segera pergi sambil membawa kendi airnya. Abu Nawas memandang punggung anak itu cukup lama. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kasihan pada penduduk desa tersebut. Baginya, tertawa bukan sekadar hiburan. Kadang tawa bisa membuat hati yang berat menjadi lebih ringan. Malam semakin larut. Beberapa warga mulai berkumpul di pasar kecil dekat sumur desa untuk minum teh hangat setelah bekerja seharian. Tetapi suasananya tetap terlalu serius. Mereka duduk diam sambil meminum teh tanpa banyak bicara. Abu Nawas yang melihat itu langsung berdiri sambil tersenyum jahil. "Baiklah," katanya pelan. "Kalau desa ini lupa caranya tertawa, berarti saya harus membantu mengingatkan." Ia segera berjalan ke belakang tempat penginapannya, lalu mencari beberapa barang bekas. Tak lama kemudian, Abu Nawas kembali dengan penampilan aneh. Ia memakai panci besar di kepala seperti helm perang. Di bahunya tergantung karung gandum kosong seperti jubah bangsawan. Dan yang paling lucu, ia menaiki seekor keledai kecil dengan posisi terbalik. Warga pasar mulai memperhatikan. Beberapa orang mengernyit bingung. Abu Nawas lalu berjalan pelan melewati pasar sambil mengangkat tangan dengan wajah sangat serius. "Beri jalan," teriaknya keras.
Panglima pasukan keledai agung sedang lewat. Beberapa anak kecil langsung saling menatap bingung. Sementara orang dewasa mulai melirik diam-diam. Abu Nawas menghentikan keledainya tepat di tengah pasar. Lalu ia berkata dengan suara lantang, "Mulai malam ini saya akan mengajarkan keledai cara menjadi pedagang." Semua orang masih diam. Namun beberapa wajah mulai tampak menahan senyum. Abu Nawas lalu pura-pura berbicara pada keledainya. "Wahai keledai, kalau pembeli menawar terlalu murah, apa yang harus kau lakukan?" Keledai itu tiba-tiba bersuara keras. "Hiya." Abu Nawas langsung mengangguk serius. "Benar sekali." Tatap pembeli sampai dia malu sendiri. Seorang anak kecil spontan tertawa kecil. Ibunya langsung menyuruh diam. Tetapi kini beberapa warga mulai sulit menahan senyum. Abu Nawas melanjutkan aksinya. Ia turun dari keledai lalu berjalan mondar-mandir seperti guru besar kerajaan. "Hari ini pelajaran pertama," katanya keras. "Cara berjalan seperti bangsawan kaya." Ia lalu berjalan dengan dada dibusungkan terlalu tinggi sampai tidak melihat kendi air di depannya. Berak! Abu Nawas tersandung kendi lalu jatuh terguling ke atas tumpukan jerami. Panci di kepalanya terlepas dan menggelinding sampai menabrak kaki seorang pedagang roti. Suasana langsung hening beberapa detik. Lalu, hahaha. Seorang anak kecil tertawa keras. Tak lama kemudian warga lain ikut tertawa. Bahkan beberapa pedagang yang sejak tadi serius mulai memegangi perut karena tidak kuat menahan geli. Abu Nawas bangkit perlahan dari tumpukan jerami sambil wajah pura-pura kesal. "Nah," teriaknya sambil menunjuk warga. "Ternyata kalian masih punya gigi untuk tertawa." Kini seluruh pasar benar-benar ramai oleh suara tawa. Anak-anak mulai berkumpul mengelilingi Abu Nawas. Sudah lama mereka tidak melihat hiburan seperti itu. Melihat keadaan mulai ramai, Abu Nawas semakin semangat. Ia mengambil sapu lidi lalu berpura-pura menjadikannya pedang. "Hari ini saya menantang siapapun yang paling serius di desa ini." Warga langsung tahu siapa yang dimaksud. Kepala desa. Beberapa orang mulai panik. "Jangan terlalu keras bicara," bisik seorang pedagang. Namun semuanya terlambat. Dari ujung pasar, kepala desa muncul dengan wajah sangat serius. Suasana langsung kembali tegang. Anak-anak buru-buru diam. Beberapa warga menunduk takut. Kepala desa berjalan mendekati Abu Nawas sambil mengernyit. "Apa yang sedang kau lakukan?" tanyanya dingin. Abu Nawas membungkuk hormat. "Saya sedang menyelamatkan desa ini." "Dengan memakai panci di kepala?" "Benar. Kadang kepala manusia terlalu panas karena tidak pernah dipakai tertawa." Beberapa warga hampir tertawa lagi, tetapi berusaha menahan diri. Kepala desa memandang Abu Nawas tajam. Tertawa berlebihan hanya membuat manusia lalai. Abu Nawas mengangguk pelan. "Benar, tetapi hidup yang terlalu tegang juga bisa membuat hati menjadi keras." Kepala desa terdiam sesaat. Abu Nawas lalu melanjutkan dengan lebih tenang. "Orang yang baik tetap bisa bercanda tanpa melupakan ibadah. Bahkan musafir di perjalanan panjang pun saling menghibur agar hati mereka kuat." Suasana pasar mulai sunyi. Warga memperhatikan dengan serius. Abu Nawas kemudian mengambil kendi air yang tadi membuatnya jatuh. Ia menunjukkannya sambil berkata, "Lihat kendi ini. Kalau diisi terlalu penuh, airnya mudah tumpah. Hati manusia juga begitu. Kalau terlalu penuh oleh beban dan keseriusan, hidup jadi berat." Kepala desa perlahan mulai menurunkan tatapan kerasnya. Untuk pertama kalinya, wajahnya tidak terlalu tegang. Lalu tiba-tiba seekor kambing kecil datang dan memakan ujung jubah Abu Nawas. Abu Nawas kaget lalu berputar-putar mengejar kambing itu sambil berteriak, "Wahai kambing, itu bukan salat kerajaan." Warga yang sejak tadi menahan diri akhirnya kembali tertawa keras. Dan kali ini, bahkan kepala desa tidak mampu menahan senyum kecil di wajahnya. Melihat itu, seluruh pasar menjadi semakin hangat. Anak-anak mulai bermain lagi. Orang-orang mulai bercakap santai. Malam yang biasanya sunyi kini dipenuhi suara tawa sederhana. Abu Nawas memandang suasana itu sambil tersenyum puas. Karena malam itu, di desa kecil tengah gurun, ia berhasil mengingatkan orang-orang bahwa hati yang ringan kadang justru membuat manusia lebih mudah bersyukur. Pagi berikutnya, suasana desa kecil itu terasa sangat berbeda dibanding saat Abu Nawas pertama kali datang.
Matahari baru muncul dari balik gurun, tetapi pasar kecil sudah dipenuhi suara percakapan hangat. Anak-anak berlari sambil tertawa kecil di dekat sumur. Bahkan beberapa pedagang terlihat mulai bercanda satu sama lain sambil membuka dagangan mereka. Abu Nawas yang sedang duduk menikmati roti hangat tersenyum puas melihat perubahan itu. Alhamdulillah, gumamnya pelan. Wajah-wajah di desa ini akhirnya tidak terlihat seperti orang kehilangan unta. Seorang pedagang teh yang kemarin sangat murung kini datang membawa secangkir teh hangat untuk Abu Nawas. "Terima kasih, wahai musafir," katanya ramah. "Sudah lama desa kami tidak seramai tadi malam." Abu Nawas menerima teh itu sambil tersenyum. "Kalau begitu mulai sekarang, jangan pelit tertawa. Tertawa itu tidak membuat kurma kalian berkurang." Pedagang itu tertawa kecil. Tak lama kemudian beberapa anak kecil datang mengelilingi Abu Nawas. "Paman, pakai panci lagi," teriak salah satu anak. "Iya." "Naik keledai terbalik lagi," sahut yang lain. Abu Nawas langsung mengangkat tangan dramatis. "Tidak bisa. Panglima pasukan keledai agung sedang libur." Anak-anak langsung tertawa keras. Di sudut pasar, kepala desa memperhatikan semua itu dalam diam. Wajahnya masih serius seperti biasa, tetapi kini tidak lagi setegang sebelumnya. Ia perlahan berjalan mendekati Abu Nawas. Para warga langsung sedikit tegang. Namun kepala desa justru duduk di samping Abu Nawas tanpa marah. "Musafir," katanya pelan. "Mungkin selama ini aku terlalu keras pada warga desa." Abu Nawas menoleh pelan. Kepala desa hanya ingin warganya menjadi baik. Itu niat yang bagus. Tetapi aku lupa bahwa manusia juga butuh hati yang tenang. Abu Nawas mengangguk. Di zaman itu, banyak pemimpin desa merasa bahwa ketegasan adalah cara terbaik menjaga ketertiban. Namun kadang tanpa sadar mereka membuat hidup terasa terlalu berat bagi rakyatnya sendiri. Kepala desa lalu tersenyum kecil. "Semalam, aku tertawa sampai sulit tidur." Abu Nawas langsung tertawa keras. "Nah, berarti penyakitnya mulai sembuh." Beberapa warga yang mendengar ikut tertawa. Suasana desa pagi itu terasa jauh lebih hidup. Setelah cukup lama berbincang, Abu Nawas akhirnya bersiap melanjutkan perjalanan mencari rombongan hajinya. Beberapa warga membantu menyiapkan bekal sederhana berupa roti tipis, kurma, dan air minum. Anak-anak kecil terus mengikuti Abu Nawas sampai dekat gerbang desa. "Paman Abu Nawas," teriak seorang anak. "Nanti datang lagi ya." Abu Nawas tersenyum lebar. "Kalau saya datang lagi, jangan sampai wajah kalian kembali seperti adonan roti gagal." Anak-anak tertawa keras. Saat Abu Nawas hendak menaiki untanya, tiba-tiba seseorang datang dari arah gurun. Seorang lelaki tua berjubah putih. Langkahnya tenang sambil membawa tongkat kayu. Abu Nawas langsung mengenali sosok itu. Kakek misterius yang menolongnya di tengah gurun. Wajah Abu Nawas langsung cerah. "Kakek," serunya. Penduduk desa terlihat hormat saat lelaki tua itu mendekat. Rupanya mereka mengenalnya sebagai penjaga sumur tua di gurun yang sering membantu para musafir tersesat. Kakek itu tersenyum tipis. "Jadi kau berhasil membuat desa ini lebih berisik," katanya santai. Abu Nawas tertawa kecil. "Kalau terlalu sunyi, saya bisa ikut jadi patung." Kakek itu lalu mengangguk pelan sambil memperhatikan suasana desa yang kini lebih hangat. "Kadang satu senyuman kecil bisa mengubah banyak hati," katanya. Setelah itu ia mengajak Abu Nawas berjalan sebentar menjauh dari keramaian desa. Mereka berhenti di dekat bukit pasir kecil yang menghadap hamparan gurun luas. Angin pagi bertiup lembut. Beberapa burung gurun terbang rendah di kejauhan. Kakek misterius itu lalu mengeluarkan sebuah kantong kecil dari balik jubahnya. Kantong itu terbuat dari kain tua yang diikat menggunakan tali sederhana. "Ambillah," katanya sambil menyerahkan kantong itu pada Abu Nawas. Abu Nawas menerimanya dengan bingung. "Apa ini?" "Pasir gurun." Abu Nawas mengernyit. "Pasir?" Ia membuka sedikit kantong itu, lalu melihat isinya memang hanya pasir biasa. Abu Nawas langsung tertawa kecil. "Kalau saya membawa ini pulang, orang-orang mungkin mengira saya kehabisan oleh-oleh." Kakek itu tersenyum tipis. "Simpan saja dulu." Abu Nawas memandangi kantong kecil itu dengan heran. Meski bingung, ia tetap menyimpannya di pelana untanya. Sebelum berpisah, Abu Nawas akhirnya bertanya, "Kakek, sebenarnya siapa kakek?"
Lelaki tua itu memandang gurun beberapa saat sebelum menjawab, "Saya hanya orang yang terlalu lama belajar dari perjalanan." Jawaban itu kembali membuat Abu Nawas bingung. Namun kali ini ia tidak banyak bertanya lagi. Entah kenapa, setiap perkataan kakek itu terasa sederhana tetapi selalu membuat pikirannya terus bekerja. Tak lama kemudian, salah seorang musafir dari desa datang membawa kabar bahwa rombongan Haji Abu Nawas terlihat singgah tidak terlalu jauh dari jalur perdagangan sebelah utara. Abu Nawas langsung bersyukur. Akhirnya ia punya petunjuk untuk kembali menemukan rombongannya. Sebelum berangkat, kepala desa mendekati Abu Nawas dan berkata, "Terima kasih sudah mengingatkan kami bahwa hidup tidak harus selalu dijalani dengan wajah tegang." Abu Nawas tersenyum santai. "Dan terima kasih karena tidak mengusir saya saat memakai panci di kepala." Beberapa warga langsung tertawa lagi. Akhirnya Abu Nawas menaiki untanya dan mulai melanjutkan perjalanan meninggalkan desa kecil tersebut. Anak-anak melambaikan tangan dari kejauhan. Angin gurun bertiup perlahan mengiringi langkah untanya. Di tengah perjalanan, Abu Nawas beberapa kali melirik kantong pasir pemberian kakek misterius tadi. Ia masih tidak mengerti kenapa benda sederhana itu terasa begitu penting. "Pasir tetaplah pasir," gumamnya pelan. Namun semakin lama berjalan, rasa penasaran Abu Nawas justru semakin besar. Sementara itu matahari mulai naik perlahan di atas gurun. Dan tanpa Abu Nawas sadari, kantong kecil yang tergantung di pelananya itu ternyata menyimpan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan daripada yang ia bayangkan. Perjalanan Abu Nawas setelah meninggalkan desa kecil itu terasa jauh lebih ringan dibanding sebelumnya. Entah karena hatinya mulai tenang, atau karena ia merasa perjalanan tersesatnya ternyata membawa banyak pelajaran yang tidak pernah ia bayangkan. Matahari pagi menyinari jalur gurun yang membentang panjang. Beberapa kafilah dagang tampak melintas dari kejauhan membawa kain, rempah-rempah, dan kendi-kendi minyak. Abu Nawas kini lebih berhati-hati saat mengikuti arah perjalanan. Ia beberapa kali bertanya kepada musafir lain tentang rombongan haji yang sempat terpisah darinya. Hingga akhirnya, menjelang sore, ia melihat deretan unta dan tenda kecil berdiri dekat jalur perdagangan. Wajah Abu Nawas langsung cerah. "Itu mereka," serunya girang. Ia segera mempercepat langkah untanya. Beberapa jamaah yang melihat Abu Nawas dari kejauhan langsung terkejut. "Abu Nawas," teriak salah seorang jamaah, "kami kira kau sudah berjalan sampai negeri lain." Yang lain ikut tertawa lega. Ketua rombongan bahkan sampai memegang bahu Abu Nawas berkali-kali memastikan bahwa ia benar-benar selamat. "Kemana saja kau?" tanyanya. Abu Nawas menghela napas panjang dramatis. "Perjalanan saya sangat berat." "Apakah kau kehabisan air?" "Tidak." "Diserang badai pasir?" "Tidak juga." "Lalu apa?" Abu Nawas menunjuk salah satu karung bawang di dekat rombongan. "Saya trauma mencium bau itu." Seluruh rombongan langsung tertawa keras. Malam itu Abu Nawas menceritakan pengalamannya selama tersesat di gurun. Mulai dari bertemu kakek misterius sampai desa yang penduduknya lupa cara tertawa. Beberapa jamaah mendengarkan dengan serius. Namun ada juga yang sulit percaya. "Mana mungkin ada desa yang dilarang tertawa?" tanya seorang pedagang kain. Abu Nawas langsung menjawab santai, "Kalau tidak percaya, coba saja tinggal bersama orang yang terlalu serius selama setahun." Suasana tenda kembali dipenuhi tawa. Hari-hari berikutnya perjalanan haji berjalan lancar. Abu Nawas kini tidak lagi banyak mengeluh soal panas gurun atau pelana unta. Ia justru lebih sering diam memperhatikan perjalanan. Sesekali ia membuka kantong kecil pemberian kakek misterius. Namun isinya tetap tampak seperti pasir biasa. Abu Nawas mulai berpikir mungkin memang hanya itu isinya. Meskipun begitu, ia tetap menyimpannya baik-baik. Beberapa minggu kemudian, rombongan akhirnya kembali ke kota asal mereka di Timur Tengah. Kota itu kembali ramai menyambut para jamaah haji yang pulang. Keluarga dan tetangga berkumpul di jalan-jalan sempit sambil membawa makanan dan minuman untuk menyambut para musafir. Saat Abu Nawas turun dari untanya, beberapa tetangga langsung mengerumuninya. "Bagaimana perjalanan hajimu? Apakah kau melihat tempat-tempat indah? Apa oleh-olehmu?" Abu Nawas tersenyum santai lalu mengeluarkan kantong kecil dari pelananya. "Ini oleh-oleh paling aneh." "Pasir?" tanya seorang tetangga bingung. "Betul." Tetangganya langsung tertawa. "Orang lain membawa minyak wangi atau kain bagus. Kau malah membawa pasir."
Abu Nawas ikut tertawa kecil. Setidaknya pasir ini tidak membuat kantong saya berat. Malam harinya, Abu Nawas duduk di rumahnya sambil membersihkan barang-barang perjalanan. Saat membuka kembali kantong kecil itu, tiba-tiba sesuatu berkilau terkena cahaya lampu minyak. Abu Nawas mengernyit. Ia menuangkan sedikit isi kantong ke atas nampan kayu. Dan saat pasir itu terkena cahaya lebih jelas, terlihat butiran-butiran kecil berwarna keemasan bercampur di dalamnya. Abu Nawas langsung membelalakan mata. Loh! Ia mengambil satu butir kecil, lalu mendekatkannya ke lampu. Ternyata itu benar-benar emas. Abu Nawas segera menuangkan seluruh isi kantong. Semakin diperiksa, semakin banyak butiran emas kecil bercampur di antara pasir gurun tersebut. Abu Nawas duduk diam beberapa saat. Ia teringat senyum tenang kakek misterius di gurun. Jadi, ini maksudnya, gumamnya pelan. Kabar tentang pasir emas milik Abu Nawas langsung menyebar cepat ke seluruh kota. Tetangga yang kemarin menertawakannya kini mulai datang berkunjung. Bahkan beberapa pedagang tiba-tiba menjadi sangat ramah. Seorang tetangga berkata pelan, kalau Abu Nawas mau, pasir itu bisa membuatnya kaya raya. Namun Abu Nawas justru terlihat tenang. Ia tidak sibuk menghitung emas itu. Ia malah lebih sering duduk sambil memikirkan perjalanan yang telah ia alami. Tak lama kemudian, kabar tersebut sampai ke telinga Sultan. Penguasa kota itu langsung penasaran dan memanggil Abu Nawas ke istana. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan pakaian sederhana seperti biasa. Para pejabat kerajaan sudah berkumpul di aula besar. Sebagian tampak penasaran. Sebagian lagi terlihat iri mendengar Abu Nawas menemukan emas dari gurun. Sultan memandang Abu Nawas sambil berkata, "Kudengar kau menemukan harta besar saat tersesat." Abu Nawas membungkuk hormat. "Saya hanya menemukan sedikit pelajaran hidup, dan kebetulan ada emasnya." Beberapa pejabat langsung saling melirik bingung. Sultan lalu meminta pelayan membawa kantong pasir tersebut. Setelah melihat butiran emas di dalamnya, para pejabat mulai berbisik-bisik kagum. Salah satu pejabat yang terkenal tamak langsung berkata, "Kalau saya menemukan tempat itu, saya akan membawa pulang sebanyak mungkin pasir." Abu Nawas menoleh santai. "Itulah bedanya kita." Pejabat itu langsung tersinggung. "Maksudmu apa?" Abu Nawas tersenyum kecil lalu berkata pelan, "Orang yang terlalu sibuk mengejar emas kadang lupa menikmati perjalanan hidupnya." Suasana aula langsung menjadi sunyi. Sultan mulai memperhatikan Abu Nawas dengan serius. Abu Nawas kemudian melanjutkan, "Saya tersesat di gurun. Saya kelelahan. Saya bertemu orang-orang sederhana. Tetapi justru di perjalanan itulah saya belajar bahwa hati manusia bisa lebih berharga daripada harta." Beberapa pejabat mulai menunduk malu. Abu Nawas lalu mengambil segenggam pasir dari kantong itu. "Lihat pasir ini," katanya. "Di mata orang rakus, ini hanya emas. Tetapi bagi saya, ini pengingat bahwa kadang manusia harus kehilangan arah dulu sebelum menemukan pelajaran terbaik dalam hidupnya." Sultan terdiam cukup lama. Ucapan Abu Nawas terasa sederhana, tetapi sangat dalam. Lalu suasana yang serius itu tiba-tiba berubah lucu ketika Abu Nawas berkata, "Lagi pula kalau saya mendadak terlalu kaya, tetangga saya pasti mulai sering datang membawa cerita sedih." Seluruh aula langsung pecah oleh tawa. Bahkan Sultan ikut tertawa sampai memegang sandaran kursinya. Salah satu pejabat yang tadi iri pun akhirnya ikut tersenyum malu. Hari itu Sultan memberi penghargaan kecil kepada Abu Nawas karena dianggap membawa pelajaran bijak bagi banyak orang. Namun saat pulang dari istana, Abu Nawas tetap berjalan santai seperti biasa. Ia tidak berubah menjadi sombong. Ia tidak membangun rumah mewah. Ia tetap menjadi Abu Nawas yang suka bercanda dan membuat orang lain tertawa. Karena setelah perjalanan panjang itu, Abu Nawas akhirnya mengerti satu hal penting. Kadang perjalanan paling berharga dalam hidup bukanlah saat manusia menemukan harta, melainkan saat ia menemukan cara melihat hidup dengan hati yang lebih baik. Nah, itulah kisah lucu sekaligus penuh hikmah tentang Abu Nawas yang tersesat saat haji. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe supaya kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah Abu Nawas yang seru, lucu, dan penuh pelajaran hidup. Sampai jumpa di cerita berikutnya.